Oh, kalau ingin belajar tentang integritas dalam dunia hukum, itu tuh kampusnya yang wasatiyah itu. Ya, kalau Anda ingin belajar tentang bagaimana praktek kebaikan dalam kehidupan, kedermawanan, itu tuh teladannya yang itu. Jadi semua aspeknya mengacu ke situ. Ya. Orang contohnya mengacu ke situ. Semua hal yang terkait dengan keteladanan dalam kehidupan ini. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan karena dia mempraktekkan ajaran wasatiyah yang dibimbing oleh Nabi ini, maka dia sekaligus menjadi agen influencer nilai-nilai kenabian yang membenarkan ajaran yang pernah disampaikan oleh Nabi. Ya, dalam bahasa bebasnya begini, ketika dia jadi teladan dan ditanya dari mana Anda mendapatkan posisi seperti ini, maka kita katakan Nabi yang membawa ajaran ini, keteladanan wasatiyah ini, sehingga kami berada dalam posisi yang unggul. Wa yakunu rasulu 'alaikum syahida, dan ajaran Nabi menjadi saksi kebenaran apa yang kita praktekkan dalam kehidupan. Itu konteks dunia. Nah, nanti kita akhirkan dengan akhirah, saya teruskan dulu. Kan ini perlu ada pembuktian. Kalau cuma sampai sini klaim, dari mana buktinya? Seperti apa kita bisa rasakan bahwa wasatiyah itu mengantarkan pada peradaban yang berkemajuan? Silahkan Bapak Ibu cek dalam perjalanan sejarah. Semua sifat-sifat wasatiyah, ajaran wasatiyah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bersumber wahyu dari Allah berupa Al-Quran 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat kurang lebih. Itulah yang dipraktekkan dari Mekah sampai ke Yathrib, dan dengan itu pula menjadikan masyarakat Islam berubah, bertransformasi dari keterbelakangan menjadi umat yang langsung dipersaksikan dalam Al-Quran, ditetapkan dalam sejarah sebagai umat terbaik, terhebat yang pernah hidup di muka bumi ini. Saya tanya sebelumnya. Ini kita pelan-pelan ya, ini baru sampai ke inti materi ini. Ini baru mukaddimah ini ya, mohon izin nih. Belum mulai kita. Saya izin berdiri ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nabi diutus di mana? Di Kah ya? Oke. Masyarakatnya sudah maju belum? Oke. Banyak yang pintar tidak? Banyak, pintar menipu, ya. Pintar mencuri, ya, pintar ya berbagai macam tindakan kriminal, banyak ya. Hijrah kemana? Oh bukan. Saya sering katakan Nabi tidak pernah hijrah ke Madinah. Nabi hijrahnya ke Yathrib. Ya, hati-hati. Nabi hijrahnya ke Yathrib itu saat Nabi datang. Nanti saya sifatkan yang Mekah juga. Saat Nabi datang, kondisinya tidak seindah dan sebaik yang kita kenal sekarang. Kondisi ekonomi di bawah resesi. Pasar dikuasai oleh Yahudi. Konflik sosial tinggi, 200 tahun antara Aus dan Khazraj. Satu bermasalah, yang lain mesti sama. Ada yang meninggal di Aus, mesti ada yang tewas di Khazraj. Ekonomi masalah, secara politik tidak stabil, secara sosial juga bermasalah. Anda bisa bayangkan, dituntun dengan risalah wasatiyah, isinya Al-Quran, diajarkan oleh Nabi, durasi yang sedemikian singkat. Nabi datang, membangun pusat wasatiyah, mempersaudarakan yang konflik, akha bainal muhajirin wal ansar, mendirikan pusat pendidikan, spiritual, intelektual, dan juga fisikal dalam bentuk masjid. Dibangun masjidnya dinisbatkan kepada Nabi untuk menunjukkan kekuatan ajarannya. Cuma 2 tahun berubah kondisi Yathrib yang terbelakang menjadi suasana kota yang mencerahkan dan berkemajuan. Dalam bahasa Arab, mencerahkan, berkemajuan itu disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau UMJ pengen kampus berkemajuan, nanti berubah namanya Jamiah Muhammadiyah Jakarta Al-Munawwarah. Ya? Bisa. 10 tahun di Madinah, merubah itu menjadi betul-betul implementasi wasatiyah. Jadi kalau orang tanya begini, di mana ada tempat yang terbaik? Madinah sana, yang ada nabinya. Di mana ada ilmu yang paling hebat? Madinah sana, yang ada nabinya. Di mana pasar yang paling bagus ideal? Madinah sana, yang ada nabinya. Sampai selevel namanya ada Abdus Syams. Tadinya itu Majusi. Kemudian pusing, pindah Kristen. Kemudian belum puas,
Tanya-tanya itu loh, kalau cari yang ideal, itu ada di Madinah sosok mengaku Nabi namanya Muhammad. Datang ke tempat itu, menyaksikan kehidupan di sana dengan wasatiyahnya, dengan keindahannya, tiba melihat Nabi langsung memutuskan masuk Islam. 3 tahun membersamai Nabi, tahun 7 Hijrah, 10 Hijrah, Nabi meninggal dunia cuma 3 tahun. Anda bisa bayangkan. Mampu mengantarkan sosok ini jadi orang paling pintar di masanya dengan daya ingat yang sangat luar biasa. Tidak ada satu orang pun yang masuk Islam mempraktekkan wasatiyah dalam kehidupannya kecuali satu, secara fisikal pasti dia unggul, kuat. Secara intelektual dia juga unggul. Secara spiritual dia juga kuat. Ketika seseorang sudah kuat spiritualnya, intelektualnya, kemudian fisikalnya, maka mohon maaf, itulah manusia yang paripurna. Itulah manusia yang paripurna. Jadi pantas kalau Al-Quran mengatakan, ketika sekelompok orang menyatu menjadi sosok yang kuat, bahkan pribadinya memulai menjadi pribadi yang kuat secara fisikal, secara intelektual, secara spiritual, disebut dengan satu kata wasatiyah, maka dia akan menjadi teladan dalam kehidupannya di dunia, sekaligus menjadi saksi inilah ajaran Muhammad yang berjalan di muka bumi. Di Pak, kalau ditanya begini, Bapak kok jujur sekali? Jawabannya itu sebenarnya bukan membanggakan diri. Oh ya, memang saya dididik dari dulu seperti itu untuk jadi orang jujur. Tidak. Bapak kok jujur betul? Karena Nabi mengajarkan saya jadi seperti ini. Anda kok punya integritas? Tidak ikut dalam alur itu? Karena Nabi Muhammad mengajarkan saya begini. Jadi perilaku kita itu menjadi saksi kebenaran Nabi Muhammad, ajarannya, sekaligus dalam saat yang bersamaan menjadikan teladan dalam kehidupan. Nah, kelak yang seperti ini dalam tafsir-tafsir disebutkan, kita ambil misalnya yang paling agak awal, At-Tabari. At-Tabari itu lahir di 200 Hijrah, 210 Hijrah, ya 224, wafat di kisaran 310 Hijrah. Ambil yang Ibnu Katsir, resumenya 710 Hijrah. Ibu bapak sekalian, karakteristik seperti ini ketika maju di dunia jadi teladan di semua bidang kehidupan, di akhirat pun sifat wasatiyahnya itu menjadi rekomendasi syafaat bagi umat-umat yang lainnya. Kalau kita mau ambil contoh, disebutkan semua umat Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, nabi-nabi yang lain, saat kemudian dikonfrontasi dengan nabinya, apakah benar kata Allah ini pernah mengajar di masa engkau? Kata umatnya, ya Allah, kami nggak tahu ini, nggak ada Rasul, nggak ada pengingat, nggak ada apapun yang mengajarkan kami sehingga kami nggak kenal Allah, kami nggak bisa jadi baik. Kata nabi-nabi ini disebutkan Nuh pertama kali, oh saya datang, ada saksinya. Maka ditanya, siapa saksi engkau pernah mengajar di umatmu? Kata Nuh alaihissalam, Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umatnya. Dipanggillah umat Nabi Muhammad SAW. Dikonfirmasi kata umat Nabi Muhammad, ya kami bersaksi Nabi Nuh pernah mengajar untuk umatnya. Umat Nabi Nuh kemudian mengkonfirmasi, Anda tahu dari mana? Kan hidup tidak bersama kali, bukan di era kami. Maka kata umat Nabi Muhammad, kami mengetahui itu dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam Al-Quran. Pada umat Nabi Nuh, ada umatnya begini, keadaannya begini, sampai terhukum begini. Umat Nabi lain, keadaannya begini, sampai terhukum seperti ini. Diurutkan setiap nabinya, maka disitulah kemudian implementasi yang kedua pada kalimat, litakunu syuhada'a 'alan nas. Maka dikonfirmasi kepada Nabi Muhammad, benar nggak ini umatmu? Kata Nabi Muhammad, iya benar, mereka itu umatku. Maka jadilah umat Nabi Muhammad umat pertama yang masuk ke dalam surga dengan kalimat wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Jadi panjang lebar saya bicara ini untuk mengatakan wasatiyah itu kalau dipraktikkan dengan baik maka mengantarkan pada kehidupan dunia dan akhirat yang sukses dan membahagiakan. Ini dasar pikirnya kenapa kita mesti membahas wasatiyah. Ini pembuka yang kedua. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa materi ini penting dibahas? Jawaban singkatnya, karena wasatiyah sejatinya mengantarkan kita pada kehidupan yang sukses dan bahagia dunia akhirat. Pak, tolong pecah ya Pak. Ada sukses saja tanpa bahagia. Itu fauz namanya. Turunannya disebut di Quran kurang lebih 27 kali.
Ada Fauz, Faiz orangnya, Faizah perempuan, Faizin, Fauzan. Kalau ada yang namanya Fauzan, Ibu Faizah, itu orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya. Ya, walaupun belum tentu bahagia. Sukses saja. Nah, kalau bahagia saja, belum tentu sukses, itu farihan. Farah. Sifat laki-lakinya Farhan. Ya, misalnya ada Muhammad Farhan. Ada ibu misalnya Farah Queen, misalnya, nah, itu yang diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Nah, kalau kita gabungkan keduanya, sukses dan bahagia, kaya dan bahagia, nah, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga, dua aja loh. Nggak dipilih, sudah muncul ya. Kaya dan bahagia digabungkan jadi satu, itulah falah. Falah. Ya, kata kerjanya aflah, orangnya disebut dengan muflih. Jamaknya muflihun. Wasatiyah itu mengantarkan pada kehidupan falah di dunia dan di akhirat. Sifat dari situ disebut dengan hasanah. Itu yang kita minta tiap hari. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Sekarang kita pelan-pelan masuk ke pembuktian sejarah dulu. Setelah pembuktian sejarah, pedoman wasatiyah. Setelah pedoman wasatiyah, implementasinya setidaknya dalam kehidupan di Persyarikatan Muhammadiyah dan juga Aisyah, supaya menjadi teladan khususnya dalam skala kecil bagi kehidupan masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Oke? Yuk kita mulai ya, pelan-pelan sejarah. Saya dengan cepat ya, karena di sini sudah mengerti informasinya banyak. Mekah, kehidupan masyarakat tenggelam. Yasrib, tadi sudah saya sebutkan sifatnya. Datang pedoman wasatiyah di Al-Quran. Dibimbing oleh Nabi langsung. Berubah keadaannya. Dari 40 orang di Mekah, dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Tolong catat, profesi mereka, tolong riset. Itu tidak sama semua profesinya. 40 orang ini, Bu. Abu Bakar As-Siddiq tidak sama juga dengan Omar, berbeda dengan Ali bin Abi Thalib, ya, berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. 40 orang semua berbeda. Pindah ke Yathrib secara singkat, dakwah selesai, lahir 12.000 orang sahabat. Saya ingin berikan pembuktian, wasatiyah dibawa kemanapun, kurikulumnya, karakternya, sifatnya berbeda dengan pengakuan Yahudi tadi yang mengatakan mesti mengacu pada tempat orang. Allah jawab tidak, yang benar itu karakternya. Karakter diajarkan dimanapun orangnya pasti benar. Maka apa yang terjadi? Nabi meninggal, sahabat menyebar. Saya berikan contoh saja sahabat-sahabat yang ekspedisi ke Afrika Utara. Dari Mesir, ada Muawiyah, beberapa sahabat yang lain. Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, nyebrang sedikit ke Sisilia, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat. Silahkan cek dalam sejarah perbedaan sebelum generasi wasatiyah datang dengan setelah mereka tiba. Semua tempat ini tercatat tidak ada peperangan masif, orang datang dengan kebaikan, mempraktekkan ajaran ini, masyarakatnya masuk Islam, dan tidak cukup sampai situ. Tempat yang disinggahi berubah menjadi tempat yang mencerahkan dan berkemajuan. Kelak Afrika Utara jadi provinsi. Gubernurnya Musa bin Nusair, pangdamnya Tariq bin Ziyad. Iberia, Andalusia dulu minta bantuan supaya dibantu, ya, dibebaskan dari kebengisan Raja Rodrik. Setelah dibantu, singkatnya mau pulang, diminta tinggal dulu, tolong bangun dulu. Dipraktekan wasatiyah di jantung Eropa, di Iberia, Andalusia. Dalam waktu yang singkat berubah Eropa yang gelap menjadi mencerahkan. Punya bangunan hebat, ada istana Alhambra, Jabal Tariqnya sampai sekarang masih ada, Gibraltar. Anda bisa bayangkan, Indonesia dulu belum ada. Nusantara sedang gelap-gelapnya di masa itu. Sriwijaya menurun, Majapahit menurun. Yang datang siapa? Orang hanya menyebut pedagang-pedagang dari Gujarat, pedagang-pedagang dari Arab. Tidak. Buya Hamka memberikan pembuktian yang sangat serius tentang itu. Ada dai-dai wasatiyah, dididik sebelumnya, datang dengan yang pola dagang, ada asimilasi dengan kekeluargaan. Apa yang terjadi? Merubah pada saat itu secara sosial, bahkan secara politik, berubah menjadi keadaan yang hebat.
Ditemukan kerajaan-kerajaan yang pimpin sultan, yang menemaninya sunan. Dan hebatnya, setiap kerajaan yang dibentuk itu semua maju, Pak. Banten, ketika dipimpin dengan nilai-nilai wasatiyah, apa yang terjadi? Puncak kemajuannya tiba, sampai punya interaksi dengan Eropa. Koin Banten ditemukan sampai di London. Saya riset, waktu riset Rempang, dengan beberapa topik yang lain, saya langsung datang ke Leiden. Kemudian ke Delft. Saya sempat singgah di rumahnya Stokhogronya. Lihat, memetakan perpustakaannya, dan sempat menduduki markas VOC 20 menit. Saya bilang VOC duduki negara saya duduki 20 menit. Ya. Ternyata Pak Rektor, itu dibandingkan ini, jarak tiang ke tiang ini, masih luas tiang ini kantornya, Pak. Ya, jadi mereka itu cuma nyewa tempat dari satu gedung, luasnya kurang lebih kecil sedikit dari ini, cuma gudangnya di depan itu lebih luas dibandingkan auditorium ini, Pak. Jadi konsorsium bikin gudang besar, di depannya kanal, kanalnya disambungkan ke 13 provinsi di Belanda sekarang, itu bagian aksesnya langsung ke Samudra Hindia. Jadi kalau mencuri rempah-rempah kita, datang, itu langsung dibawa, depan langsung gudang, Pak. Disimpan langsung tempat gudangnya. Sekarang jadi restoran. Ya. Datang saya ke sana, masuk ke kampus Delft, yang saya temukan orang pertama di Nusantara yang belajar sampai doktor, dan patungnya dibuat sampai sekarang, itu dari Banten, Pak. Husein Jayadiningrat. Ya. Saya bukan katakan karena saya dari Banten, dibahas Banten, bukan itu. Ya. Yang mau saya katakan, kita ambil satu contoh aja gitu ya, itu baru, belum ke yang lainnya. Dari Samudra Pasai, sampai ke Ternate, sampai ke Tidore, ya. Dan itu yang kelak nanti menyatukan menjadi NKRI dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Ya. Monas yang di atasnya ada emas, dari mana itu emasnya? Ya, pesawat kita yang jadi kebanggaan dulu, Dakota, siapa yang nyumbang? Yang kelak kemudian diolah di Kambodia, Myanmar menjadi pesawat Garuda sekarang. Kalau orang Aceh harusnya dapat diskon itu naik pesawat Garuda itu. Ya, karena pesawat pertama yang punya Dakota itu, banyak orang-orang kita yang terlibat di dalamnya. Pancasila dari tim perumus, Pak Rektor hafal betul. Berapa orang Islam ulama kita hadir di dalamnya. Jadi kalau kita hadir dengan praktek itu, dalam pembuktian historis secara sejarah, dimanapun itu dibawa, dipraktekkan dengan baik, maka bukan hanya orangnya berubah jadi paling unggul di zamannya, tapi tempat yang dia pijak pun akan mendapatkan pancaran keunggulannya, sehingga menjadi tempat yang maju dan mencerahkan. Sekarang pertanyaan besarnya, di Indonesia dulu ya, jangan kemana-mana. Muslimnya banyak nggak? Banyak. Penduduk kita berapa sekarang? Ambil saja, umumnya misalnya 300 juta, 287 juta sekian, 87%. Sekitar 240 sampai 250 juta Muslim. Qurannya sama nggak? Sama. Nabinya sama. Pertanyaan saya, mengapa orang dulu yang Muslim dipraktekkan wasatiyah di tempat yang kita pijak saat ini? Menjadi negara yang kita cintai ini. Mereka bisa maju, bisa unggul, bisa kuat, bahkan menjadi percontohan, viral sampai ke Eropa, datang orang-orang Eropa hanya ingin melihat kemajuan yang ada di sini. Pertanyaannya, mengapa dengan jumlah yang lebih banyak, dengan Quran yang sama, dengan Nabi yang sama, dengan hadis yang sama, kita belum mampu mewujudkan keunggulan seperti orang-orang dulu pernah menampilkan? Boleh jadi wasatiyah itu menjadi klaim dalam keseharian, tapi tidak dipraktekkan karakteristiknya yang seharusnya kita tampilkan dalam kehidupan. Ayo nih wasatiyah, ayo moderat, bikin seminar moderasi, ya, bikin acara studi banding ini dan itu. Pertanyaan besarnya, karakter unggul yang wasatiyahnya itu dipraktekkan nggak dalam kehidupan? Itu poinnya. Nah, jika kita ingin menampilkan itu sehingga menjadi dalam hal beragama seimbang, dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Imam At-Tabari itu mengatakan demikian. Kalau dibandingkan Yahudi yang terlampau keras, Nasrani yang terlampau akomodatif, lembek, ya, dari segi makanan Yahudi ketat, sampai yang halal pun ada yang diharamkan. Nasrani semua dibolehkan, sampai yang tidak baik pun dikonsumsi juga, ya kan? Maka Islam datang dengan pertengahan wasatiyah. Yang haram ada, tapi jangan sampai yang baik pun diharamkan. Dari karakter yang Yahudi sampai sekarang kelihatan.
Tampak betul di Palestina. Kerasnya luar biasa. Yang satu tanpa kontrol, kita datang di tengah-tengah. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Lihat Bu ya, jangan salah menerjemahkan. Asyiddanya bukan 'alal kafirin, bukan 'alal ladzina kafaru, tapi kufar. Beda antara kafirin dengan kafaru dengan kufar, itu tak sama. Kalau Anda sebut orangnya yang masih sifatnya umum bisa negosiasi, yang tertutup tidak mau membuka tentang ajaran Islam, ya, susah dialog dengan hal yang baik, itu namanya kafir. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kafir. Tertutup. Datang orang-orang kepada Nabi malam hari mengatakan begini, Muhammad, kita nggak usah berselisih. Kita nggak usah perang. Berdamai aja. Sekarang kami sembah Tuhan kamu, besok-besok kalian sembah Tuhan kita. Maka turunlah satu surah viral dengan namanya Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang yang belum mau menerima risalah Islam secara utuh, yang masih mengkafir dirinya, ya kan? Kita memang nggak usah berselisih, karena nggak ada perselisihan. Nggak usah perang, karena memang nggak ada peperangan. Kalau ingin mengajarkan toleransi, ini ada toleransi yang paling maksimal. La a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'bud. Sampai ujungnya, sampai akhirnya, lakum dinukum. Ya, kalau begitu kita zero toleransi saja, toleransi tertinggi. Anda amalkan ajaran agama Anda, saya kerjakan keyakinan saya tanpa saling mengganggu. Walaupun Anda belum mau mendengar apa yang saya sampaikan, ya sudah, kita saling hargai. Belum mau mendengar, menyimak karena menghalangi diri, itu namanya kafir. Jelas? Asalnya lembut, Pak. Makanya Abu Jahal ketika disebut kafir nggak marah. Nggak marah, kenapa? Karena bahasanya sopan. Yang masih menutup diri, belum mau mengenal Islam lebih jauh. Asalnya begitu. Ya. Kalau berubah jadi bentuk perbuatan, itu kafar. Dan kata kafar bisa mencakup orang Islam yang ingkar dengan ajarannya. Maaf, mengaku muslim gak mau sholat, mengaku muslim gak mau zakat. Turun Quran surah ke-14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Termasuk orang Islam mengingkari zakat, kafar perbuatannya. Ya. Tapi kalau ada orang dengan perbuatan dan orangnya keras, memerangi, tendensinya ingin selalu berperang, ingin selalu menyakiti, maka ada risalah membela diri. Kalau digabungkan makna kekerasan dari orang dan tindakan ini, berubah namanya menjadi kufar. Karena itu pada yang kufar, itu kalimatnya tegas. Asyidda'u 'alal kufar, bukan kafirin, bukan ladzina kafaru. Jelas sampai sini? Oke, kita balik ya. Singkatnya, dalam perjalanan sejarah, kalau dipraktekkan wasatiyah ini sesuai dengan temanya secara tematik, maka jadilah kita manusia unggul dunia akhirat dari keyakinan, akidah, dari praktek ibadah, termasuk muamalah dalam kehidupan. Bagian akhirnya, dan saya berhenti di sini, seperti apa konsep wasatiyah itu yang bisa kita praktekkan, terlebih secara khusus kita bawa ke kehidupan persyarikatan Muhammadiyah. Di sini bagian terakhir kurang lebih 10 menit saya uraikan, dan kita akan berhenti sejenak sampai di sini. Bapak Ibu sekalian, sumber wasatiyah tadi kita sepakati adalah Al-Quran. Nah, memahami Al-Quran ini jangan diposisikan sebagai kitab bacaan saja. Karena ketika Quran diturunkan itu tujuannya bukan untuk dibaca. Tapi desain awalnya Allah siapkan menjadi pedoman kehidupan, kurikulum hidup, Bu. Pak, ini dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu kurikulum kehidupan kita ada di situ untuk menjadi manusia unggul. Kumpul semua di situ, secara tematik itu diurut. Ya. Karena itu kenapa dipilih bulan yang paling istimewa Ramadan, malamnya istimewa Lailatul Qadar, karena dia membawa pesan yang sangat istimewa. Pesan berkemajuan, pesan yang indah mencerahkan, yang kalau kita praktekkan dalam hidup, jadilah kita sosok teladan yang sukses dalam kehidupan dunia akhirat. Itu posisi awalnya. Jadi ketika diturunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, kata Allah, aku turunkan Al-Quran
secara holistik 30